Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita masuk kepada pertemuan yang ke-12. Pada pertemuan yang ke-12 ini anak ibu mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di pertemuan ke-12 ini kita akan mempelajari grafik fungsi. Kalau kemarin kita sudah belajar menggambar grafik fungsi, nah sekarang kita melanjutkan juga masih tetap menggambar grafik fungsi tapi dengan tabel. Nah, sekarang kita lihat dengan tabel ini adalah menggambar yang paling mudah, menentukan titik koordinatnya. Nah, sekarang kita lihat grafik fungsi. Salah satu fungsi kuadrat itu kita ambil yang sederhana, fx sama dengan x kuadrat. Nah, nanti untuk pasang berurutannya atau titik koordinatnya kita dapatkan x, fx. Untuk x pada sumbu x dan fx untuk sumbu y. Nah, dapat disajikan pada tabel. Kita buat tabelnya. Nah, sekarang ini adalah nilai x. X itu kita ambil, kita misalkan min 4, min 3, min 2 sampai ke 4. Itu x-nya. Nah, kemudian karena x kuadrat berarti min 4 kuadrat adalah 16, min 3 kuadrat adalah 9, sampai ke 4 kuadrat adalah 16. Nah, untuk titik koordinatnya atau pasangan berurutannya x, fx atau x, y. Ini x-nya min 4, ini fx-nya 16. Berarti min 4,16, berikutnya min 3,9, min 2,4 sampai ke 4,16. Sekarang dari tabel boleh anak ibu baca dan lihat ya, untuk pasangan berurutannya sama dengan pasangan di atas. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana jika dibuat grafiknya, maka grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat akan simetris terhadap sumbu fx atau sumbu y. Jadi fx ini diganti dengan y seperti petunjuk pada gambar berikut. Nah, silakan perhatikan. Nah, sekarang kita lihat untuk grafiknya ya. Untuk grafiknya, ini grafik kita yang pertama ini sumbu y atau fx, ini kita ambil sumbu x ya, ini kita ambil adalah sumbu x. Nah, tadi pertama titik kita adalah min 4,16. Ini dia min 4,16, min 4 ya. Ke sini 16. Berikutnya min 3,9. Jadi ini min 3, ini 9. Begitu seterusnya sampai ke ini ya, ini 0. Nah, tadi kalau x-nya sama dengan 0, berarti x kuadratnya juga 0, maka titiknya adalah 0,0. 0,0. Sekarang kita lihat ini min 1,1, 0,0, 1,1. Nah, sekarang kita lihat ini titik kita 0,0, ini 1,1, ini min 1,1. Ini 2,4, ini 3,9, ini 4,16 ya. Nah, sekarang dari gambar yang pertama kita sudah dapatkan titiknya. Nah, sekarang untuk gambar yang kedua kita hubungkan masing-masing titik koordinatnya. Nah, kita hubungkan, maka di sini adalah titik baliknya. Nah, titik baliknya karena dia dari atas ke bawah terus ke atas lagi, ini kita sebut dengan titik balik. Maka titik baliknya ini adalah 0,0. Ya. Nah, kita kembali ke atas lagi. Nah, sekarang dia menghadap ke atas ya, terbuka ke atas. Itu kenapa? Karena A-nya besar dari 0. Kenapa A besar dari 0? Karena fx kita tadi sama dengan x kuadrat. Jadi bilangan A kita adalah 1. Nah, itu sebabnya dia terbuka ke atas. Nah, untuk lebih jelasnya boleh silakan anak ibu baca ya, pelajari untuk gambar yang kedua. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk yang berikutnya. Nah, yang berikutnya kita melihat itu adalah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah p. Kalau tadi sampai fx saja, sekarang kita tambah dengan p.
Nah, sekarang telah dibahas tadi untuk fx kuadrat. Ya, fx sama dengan e kuadrat. Nah, sekarang p-nya untuk fx sama dengan e kuadrat tambah p, kita misalkan fx sama dengan e kuadrat tambah 1, berarti p-nya 1. Ya. Kemudian kita coba lagi untuk fx sama dengan e kuadrat dikurang 3, berarti p-nya negatif 3. Nah, sekarang kita lihat tabel kita. Di tabel yang pertama, kita tadi memisalkan adalah di sini X-nya kita ambil min 4, min 3, min 2, min 1 sampai ke 4. Ya. Nah, tadi untuk X kuadrat kita sudah dapatkan min 4 kuadrat 16, min 3 kuadrat 9, sampai ke 4 kuadrat 16. Itu untuk X kuadrat tadi. Nah, sekarang karena kita mengambil untuk tambah P, X kuadrat tambah P, P-nya diambil 1, jadi X kuadrat tambah 1. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita kan X kuadrat tadi 16, ditambah 1, dapat 17. Tadi X kuadrat kita 9, ditambah 1, dapat 10. Tadi X kuadrat kita 4, ditambah 1, 5. Nah, sampai ke X kuadrat kita tadi 16, ditambah 1 menjadi 17. Ya. Nah, sekarang itu untuk X tambah 1. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, untuk yang keduanya, X kuadrat kurang 3. Yang X kuadrat kita 16 tadi, kita kurangi 3, dapat 13. X kuadrat kita tadi 9, dikurang 3, 6. X kuadrat kita tadi 4, dikurang 3, 1. X kuadrat kita tadi 1, dikurang 3, berarti min 2. Sampai ke X kuadrat kita tadi 16, dikurang 3 adalah 13. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, sebelum kita melihat gambarnya, tadi untuk pasangan berurutannya yang pertama min 4,16, sekarang yang kita ambil lagi min 4,17. Ya. Kemudian min 3,10. Nah, untuk yang ini X kuadrat kurang 3 berarti 4 kurang min 4,13, kemudian min 3,6. Nah, sekarang dari pasangan tersebut, ya, dari tabel ini kita dapat menggambar. Nah, ini keterangannya, boleh anak ibu baca. Nah, sekarang yang kita lihat lagi adalah grafiknya. Ini grafik kita. Nah, grafik kita tadi, kita sudah mendapatkan ini kurva kita, ya. Kurva kita tadi. Nah, di sini yang pertama tadi ada min 4,16. Nah, sekarang karena grafik ibu ambil Y-nya sampai 10, berarti ini adalah di sini titik kita min 3,9. Min 3,9. Nah, ini titik kita berikutnya adalah min 2,4. Nah, di sini dia untuk titik balik kita tadi 0,0. Nah, kita balik, mutar lagi ke atas. Ini untuk fx sama dengan e kuadrat. Nah, sekarang kalau fx-nya ditambah 1, nah, titik pertama tadi adalah min 3,10. Titik pertama tadi adalah, kita ambil yang kedua saja, ya. Kita ambil yang kedua saja ini, min 3,10 untuk gambar kedua. Min 3,10. Tidak ibu ambil min 4,17 karena terlalu tinggi. Min 3,10, kemudian min 2,5. Nah, ini dia. Ini dia min 3,10. Min 2,5. Ya, ini 5 tibanya. Kemudian ini min 1,2. Nah, di sini lagi titik baliknya adalah 0,1. Ya, 0,1. Dia mutar lagi ke atas. Ini 1,2, 2,5, ya. Kemudian 3,10. Ini dia untuk X kuadrat ditambah 1. Nah, yang berikutnya kita melihat grafik kita lagi adalah fx. Fungsi keduanya fx sama dengan X kuadrat kurang 3. Nah, sekarang yang kita ambil juga tadi adalah min 3,6. Min 3,6. Ini dia yang min 3,6. Ibu mengambil dari min 3 saja. Min 3,6. Min 2,1. Min 1, min 2. Ya, kita lihat. Min 3,6.
min 2,1. Kemudian lagi min 1, min 2. Nah, di sini titik baliknya adalah 0, min 3. Ini min 1, min 2, min 3. Ini titik baliknya 0, min 3. Kembali dia lagi ke atas. Nah, sekarang yang kita lihat dari gambar yang ketiga, gambar pertama itu karena X kuadratnya ya, fx sama dengan X kuadrat, dia itu hanya menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X. Ya. Nah, untuk X kuadrat ditambah 1 berarti karena tambah 1 dia naik. Ya, naik 1. Ya, naik 1 berarti titik baliknya 0,1. Nah, untuk gambar yang ketiga, X kuadrat dikurang 3 berarti dia kurang. Nah, kalau kurang berarti dia ke bawah. Nah, negatif. Berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berarti titik baliknya 0, min 3. Berarti dia digeser ke bawah kalau kurang 3. Untuk tambah 1 dia naik 1. Nah, itulah gambar kita yang kita dapatkan dari grafik fungsi yang ada 3 buah fungsi tadi. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk lebih mantapnya anak-anak ibu sekalian, boleh silakan anak ibu baca ini ya, baca dan pelajari. Nah, kemudian dari gambar yang ketiga tadi, maka kita dapatkan hasilnya, kesimpulannya adalah 1. Grafik fungsi f1 sama dengan X kuadrat ditambah P dapat diperoleh dari grafik fungsi fx sama dengan X kuadrat. Jadi digeser vertikal sejauh P satuan. Nah, yang kedua, koordinat titik balik minimum grafik fungsinya f1 X sama dengan X kuadrat ditambah P. Berarti titik koordinatnya 0, P dan P nilainya minimum fungsi. Nah, itulah dari gambar kita yang 3 buah tadi. Nah, sekarang kita lihat lagi kalau dalam bentuk persamaan lain ya. Nah, sekarang kita lihat lagi dalam bentuk fungsi lain. Untuk menggambar fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, ini adalah persamaan kuadrat sempurna. Jadi kalau kita menggunakan tabel juga sama seperti tadi. Nah, silakan anak ibu baca ini keterangannya ya, silakan dibaca keterangannya. Nah, sekarang yang ibu terangkan adalah contoh soal saja. Langsung ke contoh soal. Contoh soalnya, gambarlah grafik fungsi y sama dengan fx dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 8. Dan daerah asalnya mulai dari min 5 kecil sama x kecil sama 3. Kalau tadi mulai dari min 4 sampai ke 4 ya. Sekarang dari min 5 sampai ke 3. X-nya adalah elemen real. Jadi bilangan nyatanya min 5 sampai ke 3. Nah, kalau kita lihat tabel, untuk X-nya min 5, min 4, min 3 sampai ke 3. Karena daerahnya dari min 5 kecil sama dengan X kecil sama 3. Nah, sekarang untuk X kuadrat. Untuk X kuadrat, min 5 kuadrat 25, min 4 kuadrat 16, min 3 kuadrat 9, sampai ke 3 kuadrat 9. Nah, berikutnya, karena fungsi kita adalah 2x, berarti kita kali x-nya. 2x berarti 2 kali x. Dua kali min 5 min 10 karena 2x ya. 2 kali min 4 min 8. 2 kali min 3 min 6. Sampai ke 2 kali 3 6. Itu untuk 2x. Karena dia dikurang 8, maka kita kurangi semuanya dengan 8. Nah, kita kurang semuanya dengan 8. Maka hasilnya fx-nya kita dapatkan 25 dikurang 10 dapat positif 15, dikurang 8 dapat 7. Jadi titik pasangan berurutannya atau titik koordinat kita adalah min 5,7 nanti. Ini lagi 16 dikurang 8 adalah 8, kurang 8 lagi 0.
Jadi titik kita nanti adalah min 4,0. Nah, berikutnya 9 kurang 6 adalah positif 3 dikurang 8 negatif 5. Titik kita nanti min 3, min 5 sampai ke 3 ya. X-nya 3 tadi berarti 9 ditambah 6 adalah 15 dikurang 8 adalah 7. Berarti titik koordinat kita mulai dari 3 ya, 3,7. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini pasangan berurutannya. Titik koordinat kita tadi ya, X, Fx atau X, Y. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat gambar. Kita lihat gambarnya. Gambarnya adalah yang pertama tadi adalah 5 min 5,7. Ini min 5, ini 7-nya. Ini min 5 ya, ini 7-nya. Kemudian lagi min 4,0, min 4. Ini min 4-nya, ini 0-nya, berarti min 4,0. Berikutnya min 3, min 5. Min 3. Nah, ini min 5. Nah, sampai ke 1, min 9. Nah, ini min 1, min 9. Ini min 1, min 9. Dia kembali naik lagi ke atas. Berarti titik balik kita adalah min 1, min 9. Inilah untuk fungsinya Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 8. Berarti dia terbuka ke atas. Kenapa dia terbuka ke atas? Karena A-nya sama dengan 1 atau A-nya besar dari 0. Dia terbuka ke atas. Nah, inilah gambar kita, grafik fungsi kita ya. Nah, untuk lebih jelasnya boleh silakan anak ibu baca ini keterangannya dari hasil yang ibu terangkan barusan. Nah, sekarang untuk lebih mantapnya anak ibu kasih satu soal untuk PR ya. Silakan anak ibu kerjakan nanti. Ini adalah PR. Ini PR ke-9 ya, atau PR pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 ini satu saja. Fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan min x kuadrat. Kalau tadi dia positif x kuadrat, nah, sekarang dia negatif. Daerah asal atau domain fungsinya ya, mulai dari min 4 sampai ke 4. Nah, ini sudah ibu buatkan. Ini min 4 sampai ke 4. Berarti untuk min x kuadrat, ingat ya, ibu buatkan, ibu bantu satu. Ini kalau min 4 dikuadratkan, min 4 kita kuadratkan adalah 16. Ya, karena dia negatif x kuadrat berarti min 16. Berikutnya, kalau dia min 3 kuadrat itu adalah 9. Karena dia min x kuadrat berarti min 9. Silakan anak ibu isi sampai ke sini ibu kasih ya. Ini 4. Nah, ini x kuadrat adalah x kita adalah 4, berarti 4 kuadrat adalah 16. Karena dia negatif berarti negatif 16. Nanti boleh silakan dikerjakan sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Berikutnya ya, gambar grafiknya, grafik fungsinya ya. Nah, untuk nomor C pada bidang koordinat yang sama, gambar pula fungsi kita ini. Jadi sama seperti yang 3 tadi kita gambar. Yang pertama tadi sudah kita dapatkan min x kuadrat. Kalau dia ditambah 3 berapa? Kalau dia dikurang 2 bagaimana bentuknya? Nah, boleh silakan anak ibu kerjakan. Nah, tetap dikumpul ya untuk soal PR yang ke-9. Jangan lupa siapa yang cepat itu nilainya lebih baik, nilainya bagus untuk nilai keterampilan pada rapor. Ibu akhiri, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.